Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 347 Kekasih 7. Kepala Gu Qingqing agak pusing. Mungkin itu karena ia mengalami demam tinggi semalam dan hari ini mendapat infus sepanjang hari. Gu Qingqing dengan linglung menatap Leng Xicheng yang melepaskan gantungan kuncinya. Apakah Leng Xicheng tidak ada pekerjaan hari ini? Mengapa dia bisa begitu senang melakukan hal-hal aneh ini di saat seperti ini? Pikir Gu Qingqing. Leng Xicheng menyadari bahwa Gu Qingqing sedang menatapnya. Ia sedikit mengernyit dan bertanya dengan ekspresi tidak senang, apa yang sedang kamu lakukan? Gu Qingqing segera menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak sedang melakukan apapun. Leng Xicheng mengangkat dagunya sedikit dan berkata, kamu sangat bebas, iya. Cucilah apelnya dan potong kecil-kecil. Baik, Gu Qingqing mengangguk, lalu menggerakkan kakinya untuk bangkit dan turun dari tempat tidur. Sekretaris Cheng telah membeli apel segar, pisau buah, dan piring kristal yang indah. Gu Qingqing secara acak mengambil 2 apel besar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Setelah itu, ia memotong apel menjadi potongan-potongan kecil, sesuai yang diminta Leng Xicheng, dan meletakkannya di piring kristal. Ketika Gu Qingqing keluar dari kamar mandi, ia melihat Leng Xicheng sedang berkelahi dengan gantungan kunci. Kemudian, ia meletakkan piring kristal di meja samping tempat tidur yang berjarak sangat dekat dengan Leng Xicheng agar Leng Xicheng bisa memakannya nanti. Tanpa disangka, Leng Xicheng tiba-tiba memelototi Gu Qingqing dan berkata, aku ingin makan apel sekarang. Gu Qingqing melihat ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada garpu buah maupun tusuk gigi di sini. Tidak mungkin aku menusuk buah dengan pisau dan memberikannya kepada Leng Xicheng, kan? Setelah banyak berpikir, Gu Qingqing hanya bisa mencoba bertanya, jika tidak, aku memberikannya kepadamu dengan tanganku. Aku baru saja mencuci tanganku. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan tampaknya tidak senang. Ketika Gu Qingqing akan mengatakan bahwa ia hendak pergi mencari tusuk gigi terlebih dahulu, Leng Xicheng mengerutkan bibirnya dan tampaknya telah mengambil keputusan, lupakan saja. Gunakan tanganmu. Gu Qingqing tercengang. Ia melihat Leng Xicheng mengerutkan kening dengan ekspresi kesal dan jengkel, seolah-olah apel yang disentuh oleh jari-jarinya akan beracun dan menjadi jauh lebih tidak enak. Gu Qingqing mengambil potongan apel yang besar. Namun, Leng Xicheng hanya membuka mulutnya dan tidak menggerakkan tubuhnya. Gu Qingqing tidak berdaya dan hanya bisa mencondongkan tubuhnya untuk menyuapkan potongan apel kepada Leng Xicheng. Begitu Gu Qingqing membawa potongan apel ke mulut Leng Xicheng, pria itu tiba-tiba maju ke depan dan menggigit apel itu sampai hampir menggigit jari-jarinya. Gu Qingqing terkejut dan dengan cepat menarik tangannya. Untungnya jari-jari tidak banyak tersentuh oleh bibirnya. Jika tidak, entah betapa jijik Leng Xicheng padanya. Gu Qingqing mendongak dan melihat. Benar saja, Leng Xicheng yang ada di depannya mengerutkan dahinya dan ekspresinya menjadi semakin tidak senang. Kebetulan Gu Qingqing juga melihat bahwa Leng Xicheng telah memasang gantungan kunci terakhir. Ia menundukkan kepala dan berkata, kamu sudah selesai memasang gantungan kuncinya. Makanlah sendiri. Semakin banyak Gu Qingqing bicara, semakin dalam kerutan di kening Leng Xicheng yang duduk di seberangnya. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng tiba-tiba melempar gantungan kunci ke tempat tidur dan berkata dengan dingin, apel ini sama sekali tidak manis. Tidak manis, benarkah? Tanya Gu Qingqing. Padahal, ia ingat bahwa ia sempat mencicipi sedikit apel saat tadi membersihkan dan memotongnya. Apel itu cukup renyah, berair, dan manis. Rasanya sangat segar dan enak. Mungkinkah potongan kecil yang aku makan terasa enak dan sisanya tidak terasa begitu enak? Pikir Gu Qingqing. Tidak percaya, Leng Xicheng mengambil tisu dan menyekat tangannya, kemudian mengambil sepotong kecil apel dengan tangannya dan menyuapkannya ke mulut Gu Qingqing tanpa mengatakan sepatah kata pun, coba kamu makan. Gu Qingqing ketakutan hingga mundur selangkah, tetapi gerakannya agak terlambat. Ujung jari-jari Leng Xicheng telah menyentuh bagian dalam bibirnya yang lembut. Gu Qingqing mengunyah apel dengan tidak bersemangat. Rasa apelnya memang manis dan renyah, tetapi mengapa dirinya merasa begitu canggung? Ekspresi Leng Xicheng tetap terlihat dingin, tetapi ia menarik kembali jari-jarinya yang menyentuh bibir Gu Qingqing dengan sikap yang biasa saja dan menyedot sisa sari buah di jarinya. Nah, ini baru manis dan enak. Ketika Leng Xicheng hendak lanjut menyuapkan potongan apel kepada Gu Qingqing, tiba-tiba terdengar suara dari pintu. 348 Kekasih 8. Tuan Leng, ada panggilan darurat untuk Anda. Leng Xicheng mengepalkan tangannya dengan erat dan menggerutu dalam hati, mengapa sekretaris Cheng muncul lagi? Aku pasti akan membunuhnya hari ini.
Leng Xicheng berdiri dan berjalan ke pintu dengan ekspresi suram. Namun, satu kata dari sekretaris Cheng langsung membuat Leng Xicheng memadamkan api amarahnya. Ini adalah telepon dari Ketua Leng. Ketua Leng, itu adalah telepon dari ayah Leng Xicheng. Leng Xicheng tertegun, kemudian baru teringat bahwa ia memang mematikan ponselnya ketika ia baru saja mengganti ponsel dan memasukkan kartu seluler ke ponsel baru. Ia masih belum sempat menghidupkan ponselnya lagi. Leng Xicheng segera menjawab telepon dan berjalan keluar pintu. Ayah, katakan padaku, sebenarnya ada apa dengan hal-hal yang terjadi baru-baru ini? Leng Yunting langsung bertanya tanpa basa-basi. Meskipun suaranya terdengar sangat tenang di sana, ayahnya biasanya jarang berbicara dan ketika ia berbicara, sifatnya akan menjadi serius. Ayah, saya tahu, saya akan menyelesaikannya dengan baik, jawab Leng Xicheng. Ia juga menjadi tenang, kemudian langsung berkata, yang pertama adalah masalah harga saham grup Leng. Siapa yang bertanya tentang harga saham grup Leng? Potong Leng Yunting. Di seberang sana, suaranya menjadi dingin dan tidak antusias. Leng Xicheng sontak membeku, apa yang ayah tanyakan jika bukan tentang masalah harga saham? Apakah itu masalah Chen Wenji dan Su Zipei? Leng Xicheng segera berkata, ayah, mengenai masalah skandal ini, saya telah menghubungi Huangting Entertainment tentang Chen Wenji. Kecuali kontrak yang telah ditandatanganinya dan pelanggaran kontrak yang tidak bisa diputuskan, semua aktivitasnya yang lain akan dihentikan. Kemudian, mengenai masalah Su Zipei, saya memiliki rencana lain. Saya jamin akan segera ada solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini, lanjut Leng Xicheng. Di sana, Leng Yunting diam-diam mendengar hingga Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya, kemudian menambahkan, aku dengar, Qingqing tinggal di rumah sakit hari ini. Leng Xicheng tercengang, kemudian segera mengangguk, betul. Aku juga mendengar, Qingqing juga ada di tempat kejadian semalam. Leng Xicheng sedikit mengernyit, iya. Setelah terdiam sejenak di sana, Leng Yunting baru berkata dengan dingin, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Saat itu, kamu sendiri yang menginginkan pernikahan ini. Kamu yang tahu sendiri bagaimana kamu menghabiskan 3 tahun terakhir ini. Aku hanya ada satu kalimat. Harus memiliki keluarga harmonis, baru bisa melakukan hal lain dengan baik. Kamu lakukanlah sendiri dengan baik. Prak. Setelah mengatakan ini, Leng Yunting menutup telepon. Leng Xicheng memegang ponsel dan terus tertegun untuk waktu yang lama. Jadi, ayah menelepon hari ini karena mendengar skandal tentang aku dan Su Zipei serta Chen Wenji. Ayah mengira Gu Qingqing dianiaya hingga masuk rumah sakit. Tadi Leng Xicheng baru bangun saat melihat Gu Qingqing dan ia lupa tentang hal ini untuk sesaat. Memang ia harus menjelaskannya kepada Gu Qingqing dulu. Setelah menutup telepon, Leng Xicheng berjalan kembali ke ruang rawat. Gu Qingqing duduk di depan tempat tidur dan menundukkan kepalanya. Entah apa yang sedang ia lihat karena tidak ada apapun yang dilihatnya. Leng Xicheng memegang ponsel dan berpikir sebentar, lalu berjalan ke sana untuk menjelaskan kepada Gu Qingqing, aku sudah tahu tentang apa yang terjadi semalam. Chen Wenji sudah berani memperlakukanmu seperti itu. Aku pasti tidak akan mengampuninya dengan mudah. Leng Xicheng tidak hanya menyebutkan dan membicarakan tentang 4,8 juta RMB itu begitu saja. Bahkan, jika ia tidak membuat Chen Wenji mengembalikan begitu banyak uang, ia juga pasti akan membuatnya membayar konsekuensi yang berat. Setelah Chen Wenji menyelesaikan semua kontraknya saat ini, kedepannya ia tidak akan menerima proyek apapun. Leng Xicheng pasti akan memblokir seluruh aktivitasnya tanpa batas waktu. Gu Qingqing hanya menanggapinya dengan singkat, seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan perlakuan Chen Wenji. Tidak peduli betapa arogannya Chen Wenji, wanita itu juga hanya seorang pengganti yang tidak berhasil. Gu Qingqing tidak pernah memedulikannya sama sekali. Setelah keduanya terdiam untuk beberapa saat, Gu Qingqing tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Su Zipei? Suara Gu Qingqing tetap terdengar sangat lembut dan ia juga tetap tidak menolehkan kepalanya untuk melihat ke arah Leng Xicheng. Tetapi, tangannya yang tergeletak di tempat tidur malah meremas seperai tanpa sadar. Selanjutnya bab 349 kekasih 9.